Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu pengajian. Seperti biasa, pengajian kita setiap setiap Kamis siang kita awali dengan membaca Syarah Ibni Aqil. Makin susah aja nih. Kemarin udah ingat, ditambahin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da iza pujaatin au qasami lalama ba'dahu biwajhaini numi. Ba'da iza pujaatin, ya. Setelah iza pujaiyah. Artinya di sini yang boleh dibaca innanya fathah dan kasroh, ya, boleh dua jalan. Jadi inna yang terletak setelah iza pujaiyah. Iza pujaiyah berarti apa yang terletak setelah iza itu mendadak gitu, di luar dugaan. Jadi disebutnya iza pujaiyah, ya. Adalah ala mupajaati ma ba'daha bima qablaha. Jitu ila baitika faizan al-kalbu. Di luar dugaan tuh. Saya datang ke rumah engkau, tuh dia ada anjing. Digongong anjing. Itu iza pujaiyah. Au qasamin, atau terletak setelah qasam lalama ba'dahu, yang tidak ada lam setelahnya. Artinya khobarnya kagak nempel lam, ya. Karena kalau khobarnya nempel lam kemarin wajib dibaca kasroh. Kalau habis qasam tuh wahaisu inna liyaminin mukmilah, kemarin baitnya tuh, ya. Jadi di sini qasam tapi habis itu di khobarnya enggak nempel lam. Nah, itu boleh dibaca dua jalan. Biwajhaini numi, yaitu numi ulim, diketahui. Biwajhaini itu boleh dibaca dengan dua jalan. Ulim. Iya, numi ulim. Mabni lil apa? Majhul. Mabni lil majhul. Apa arti majhul? Enggak diketahui. Nggak diketahuin, ya. Pelakunya. Pelakunya nggak diketahuin. Kalau pelakunya ketahuan, Tetap majhul juga. majhul juga. Ilatnya bisa lil ilmi, bisa lil jahli. Bisa Berarti harusnya dengan majul dong. Iza zuzilatil ardu iza zuzilat, apabila bumi digoncangkan, siapa yang goncangin? Allah. Nah, itu tahu. Kan lil ilmi itu. Harusnya bahasanya jangan majhul kalau gitu, karena majhul tuh berarti dia benar-benar nggak ketahuan. Ya. Makanya lebih pas bahasanya jurmiyah. Mabni lima lam yusamma fa'iluhu, lebih cocok. Iya. Yang fa'ilnya nggak disebut. Jadi belum tentu nggak ketahuan. Bisa jadi fa'ilnya ketahuan tapi emang nggak diapain. Emang nggak disebut. Jadi mabni lima lam yusamma fa'iluhu gitu. Cuman ya kita udah biasa pakai bahasanya majhul. Disorot apa lagi ya? Atau udah disorot? Maf'ul. Majhul juga, Bang. Mabni lil maf'ul. Maf'ul ya. Lil maf'ul bahasanya, mabni lil fa'il, mabni lil maf'ul. Coba itu lihat di sorop dah di apa? Kailani, mabni lil maf'ul bahasanya. Ya. Ya karena kalau ya begitu, kalau majhul ya begitu, kadang-kadang dia ketahuan kok. Ketahuan kenapa kita masih bilang majhul? Kalau pelakunya ketahuan, uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kami dua bangkai. Uhillat, dihalalkan, siapa yang menghalalin? Allah pe Nabi. Allah. Allah. Nabi kan enggak di dalam wewenang menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Berarti uhillat lana maitatani, siapa yang halalin? Ya Allah yang halalin, walaupun lewat lidah Rasul. Jadi di sini mabni di malam yusama pailu. Jadi panjang banget ya. Ma'tilwi pal jaza waza yataridu binahwi khairul qawli inni ahmadu. Dan juga apabila inna annanya itu mengiringi pak jaza. Jaza artinya pak jawab. Berarti depannya ada syarat. Jadi pas abis pak jawabnya tuh ada inna atau anna. Nah itu boleh dibaca dua.
Waza yatoridu, dan ini terittirad juga, terkias juga, ya, dua jalan ini pinahwi pada seumpama khairul qauli ini Ahmadu, yakni annahu yajuzu fathu inna wa kasruha iza waqa'at ba'da iza al pujaiyati. Nah, kharajtu fa izan inna zaidan qaimun. Saya keluar, maka enggak tahunya, maka tiba-tiba Zaid itu apa? Qaimun. Zaid itu berdiri. Nah, ini inna terletak setelah iza pujaiyah. Ya. Bacanya izan apa iza? Kalau di Quran mah iza. Iza aja. Iza. Tapi kita kenapa baca suka izan ya? Iya kan iza. Mungkin karena mau pajaah kali ya. Masih iza. Ya? Masih iza bacanya mah iza. Itu iza. Iya. Paman kasaroha ja'alaha jumlatan. Siapa yang mengkasrohkannya menjadikannya sebagai jumlah. Jadi dianggap itu ya jumlah baru lagi, inna zaidan qaimun. Ya, karena jumlah baru lagi ya berarti kan dia di awal jumlah. Kalau di awal jumlah ya kasroh, paksir fil ibtida kemarin. Wa taqdiru kharajtu fa iza zaidun qaimun. Wa man fatahaha ja'alaha ma'asilatiha masdaron. Dan siapa yang membaca fathahnya ya, jadi anna bacanya, dia jadikan dia itu bersama silatnya sebagai masdar. Bersama silatnya. Berarti ada mausulnya dong. Siapa mausulnya? Ini ada silatnya di sini. Silat berarti kan silat mausul. Siapa mausulnya? Ya inna itu jadi mausul. Mereka kita udah bahas lagi mausulul asma'il lazil unsal nanti. Itu sebelum dia bahas isi mausul disebutin dulu huruf-huruf apa? Huruf-huruf mausul. Jadi mausul ada yang mausul ismi, ada yang mausul harfi. Mausul harfi ada disebutin di 6 apa berapa tuh? Di antaranya apa? Inna mi anna ini mausul. Tapi dia masuknya mausul harfi, enggak disebutin dalam alfiyah karena alfiyah langsung nyebutinnya mausulul asma'il lazil unsa. Enggak disebutin mausul harfi. Tapi sebetulnya ada mausul harfi, disebutin dalam Ibnu Aqil disebutin, tapi dalam alfiyahnya enggak disebutin. Jadi di sini mausulnya mana? Ya inna itu. Jadi inna silatnya mana? Silah kan jumlah yang termasuk di mausul. Zaidun qaimun itulah silahnya. Inna dan silatnya kita lebur menjadi apa? Menjadi masdar. Gitu. Ya. Jadi ada an, inna, kai tuh yang jadi apa tuh? Huruf mausul. Jadi bukan isim mausul, huruf mausul. Wa huwa mubtadaun khabaruhu iza al-pujaiyati. Berarti itu leburan masdarnya jadi mubtada, khobarnya iza pujaiyah, berarti iza pujaiyahnya jadi khobar muqaddam. Wa taqdiru fa iza qiyamu zaidin ai papil hadrati qiyamu zaidin. Atau takdirnya tuh ya, papil hadrati qiyamu zaidin. Wa yajuzu ayyakunal khobaru mahzufan wa taqdiru kharajtu fa iza qiyamu zaidin mawjudun. Qiyamu zaidin mubtada, ya, khobarnya dibuang. Nah ini dua i'roban ini kalau kita pengen baca innanya tuh bacanya anna, ya bacanya fathah. Jadi boleh leburan daripada silat dan mausulnya boleh menjadi khobar, ya boleh menjadi mubtada. Yang kedua juga jadi mubtada, tapi yang kedua khobarnya dibuang. Wa mimma jaa bil wajhaini qauluhu wa kuntu urozaidan kamaki la sayyidan izan innahu abdul qopa wal hazimi, ya, bahar tawil, ya. Wa kuntu urozaidan, dan dulu saya ini menyangka kalau Zaid itu kamakila sayyidan, sebagaimana dikata dia itu adalah tuan besar di kampungnya. Wa kuntu uro, dan saya ini menduga. Uro. Nah, uro tuh mabni lil maf'ul juga tuh. Jadi enggak ngomong mabni lil majhul. Karena harusnya apa kalau aku ro'ayaro, harusnya apa nih? Aro ya. Saya melihat apa bahasa Arab? Aro kan? Tapi ini bacanya apa? Uro. Jadi aro kalau dia maknanya zona itu dipakainya mabni lil apa? Mabni lil majhul. Jadi di sini kita tahu dia maknanya zona karena dia pakai mabni lil maf'ul. Wa kuntu uro, dan saya menduga. Berarti aro di sini maknanya azunnu.
Dan saya menduga. Bukan melihat. Ya bukan, makanya tadi saya kira salah cetak kali, harusnya aro. Pas saya tegesin lagi lah, itu doma, uro. Pas saya lihat di syarah bait-bait misalnya, nah benar emang uro. Penjelasannya begitu. Jadi kalau uro yang maknanya zona itu dia dipakainya mabni lil majhul. Ya, jadi bukannya aro. Nah, kalau aro ya berarti maknanya melihat biasa, bukan menduga. Aro toiron, ya kan kori dulu ya. Aro toiron. Saya melihat burung. Muammar aro toiron. Berarti kalau bacanya aro ya berarti maknanya bukan zon. Tapi kalau maknanya zon dia yang benar itu seharusnya dibacanya lil majhul. Saya menduga Zaid itu sebagaimana orang pada bilang dia itu tuan besar, ya Sayyid, ya di kampungnya. Saya paranin dah. Izan pas saya paranin enggak taunya innahu Abdul Qopa wala Hazimi. Enggak taunya orangnya ya hina. Kopa. Abdul budak Qopa tuh nih. Tengkok. Qopa tuh tengkok. Lahazim itu ini nih, tuh. Tulang di bawah kuping. Ini lahazim. Rahang. Jadi rahangnya tuh gede-gede banget gitu. Ininya juga, berarti ini orang kerjanya kasar gitu. Jadi dikirain mah bos gitu, tuan terhormat di kampungnya, pas dilihat lah kagak taunya Abdul Qopa wala Hazimi. Nah, ini contoh kita di sini innahu dan annahu, berarti boleh dibaca dua jalan karena terletak setelah iza pujaiyah. Ruwiya bi fathi anna wa kasriha paman kasaroha ja'alaha jumlatan musta'nafatan. Berarti kayak tadi lah yang diulang jumlah lagi, wa takdiru izan huwa Abdul Qopa wal Hazimi. Abdul Qopa. Wa man fatahaha ja'alaha masdaron mubtada'an wa fi khabarihi al wajhani as-sabiqoni. Sama tuh yang tadi, ya. Wa takdiru fil awwali, jadi bisa saja khobarnya itu iza pujaiyah. Kalau yang pertama nih, Pak Iza apa tuh? Ubudiyatuhu, ay papil hadrati ubudiyatuhu. Berarti di sini khobarnya adalah iza pujaiyah. Wa alasani pakai cara yang kedua, yang khobarnya mahzub, Pak Iza ubudiyatuhu maujudatun. Ya, sebenarnya takdirnya bisa aja kita sesuaiin aja begitu. Tapi ini ya udah paling gampang dah, ini papil hadrati hadrati maujudatun. Wa kaza yajuzu fathu inna wa kasruha. Demikian pula boleh dibaca dua jalan. Iza waqa'at jawab qasamin. Kalau dia itu terletak sebagai jawab qasam, walaisa fi khabariha allamu. Dan di khobarnya itu tidak ada lamnya. Karena kalau di khobarnya ada lamnya, dia wajib dibaca kasroh. Ya, wahaisu inna liyaminin mukmilah. Nahu halabtu anna Zaidan qaimun. Ya. Qaimunnya enggak ada lamnya. Inti taroin aja lam di situ. Halabtu Zaidan la qaimun gitu. Ya pasti ananya bacanya harus apa? Harus kasroh. Kalau misalkan ada la qaimunnya, ada lamnya. Tapi karena qaimunnya enggak nempel lam ya berarti boleh dibaca dua jalan. Ya, anna atau inna. Bil fathi wal kasri, dengan fathah dan juga kasroh. Jadi halabtu itu namanya fi'il qasam. Jadi ada qasam, ada fi'il qasam. Qasamnya apa sih? Wallahi. Wallahi itu qasamnya. Halabtu fi'il qasamnya. Jadi sebetulnya kalau orang ngomong wallahi itu ada takdirnya tuh. Halabtu wallahi gitu, atau wallahi halabtu, demi Allah saya bersumpah. Begitu harus. Ntar wallahi jar majrur ditanya lagi muta'alliqnya kemana? Nah, kan perlu kepada fi'il. Fi'ilnya itu halabtu. Jadi fi'il qasam itu ada yang disebutin, ada yang enggak disebutin. Nah, ini contoh di mana fi'il qasam itu diapain? Disebutin. Sekarang kalau fi'il qasam harus ada qasamnya enggak? Enggak mesti. Enggak mesti, nanti enggak ada. Jadi kita pikir banyak contoh-contoh. Halabtu apa enggak ada qasamnya. Ya, tapi kalau ada qasam Pasti ada. Nah, pasti ada karena nanti bakal perlu dia muta'alliqnya kemana nih? Kayak jar majrur aja gitu, pasti kita cari begitu. Bil fathi wal kasri. Wa qad ruwiya bil fathi wal kasri qauluhu, perkataannya. Ya, Bahar Rojaz. Ya rojizan latak udin
latak udin namak adal kosiyi miniyazil kozuratil makliyi au tahrifi birabbikil aliyi ini abu zayalikis sobi latak udin sungguh engkau duduk. Ini buat anti. Ini takudina untuk kemasukan lam. Ya. Lam apa di sini nih? Oke. Latakudina mautiatun lil qasam mahzufun. Sungguh engkau duduk. Makanya dia dibuang latak udina. Silakan latak udinanna tuh asluhu latak udinanna ya. Dibuang latak udinna ya. Mak'adal qosiyi duduknya qosiyi orang yang jauh ya. Duduk biar jauh ya. Minni dariku duduk biar jauhan dikit ya. Kenapa diduduk susulan jauhan dikit tuh perempuan zilkozuroti al-makliyi dalam keadaan zilkozuroti yang memiliki kozurat kotoran al-makliyi yang dibenci. Kola dibenci, mawadda'aka rabbuka wa makola dibenci. Jadi perempuan disuruh duduk biar jauh dari dia. Biar jauh bukan karena perempuan itu mulia, tapi perempuan itu dianggap apa? Ya, hina, dianggap hina. Ya. Kalau mau deket, au tahlipi, kecuali ya, au tahlipi. Ini aunya maknanya illa ini. Kecuali tahlipi bi rabbikil aliyyi, inti mau bersumpah dengan menyebut nama Tuhan engkau yang tinggi. Ini Abu Zayalikis Sobiyi, bahwasanya saya adalah bapaknya anak itu. Boleh dua-duanya. Jadi itu perempuan disuruh pilihan dua. Ini mau sumpah gak? Ini anak kita berdua nih. Kalau inti nggak mau ngakuin ini anak kita. Mana jauh-jauh? Sono jauhan dikit loh. Hina karena nggak mau ngakuin apa? Nggak mau ngakuin anak. Kirain suruh duduk jauh-jauh dalam keadaan hina, ngapa kali, nggak taunya punya anak hasil hubungan gelap ya. Sungguhnya saya adalah bapak Zayalikis Sobiyi ya, anak ini ya. Nah, ini contoh kita di sini ini dan ani ya, itu boleh dibaca dua jalan ya, boleh dibaca dua jalan karena di situ khobarnya nggak ada alam. Wa muqtadu kalamil musannifi annahu yajuzu fathu inna wa kasruha ba'dal qasami idza lam yakun fi khabariha allamu sawa'un kanatil jumlatu al muqsamu biha fi'liyatan ya. Sama adalah jumlah yang dikosamkannya fi'liyah. Jadi habis kosamnya tuh kita lihat dia fi'liyah apa ya. Wal fi'lu fiha malfuzun bihi, dan fi'il kosamnya dilapazkan. Ya, fi'il kosamnya apa? Halabtu. Ya. Jadi ada yang fi'il kosamnya itu malfuz, nah nanti ada lagi yang enggak malfuz. Nahu. Halabtu inna zaidan qaimun. Halabtu. Berarti fi'il kosamnya malfuz disebutin, ya. Dan jumlah setelah kosamnya inna zaidan qaimun. Halabtu berarti fi'il kan? Nah, berarti itu fi'liyah, ya. Fi'il kosamnya disebutin dan kosamnya juga apa? Fi'liyah, ya. Aw ghairu malfuzin bihi, atau bisa juga ghairu malfuzin yang enggak dilapazkan. Nahu wallahi inna zaidan qaimun. Makanya wallahi halabtu inna zaidan qaimun. Misalnya begitu. Ya. Atau bisa juga muqsamu bihanya ismiyatan. Nahu la amruka inna zaidan qaimun. La amruka inna zaidan qaimun. Berarti kalau la amruka perlu ada halab tuh kan nih? Enggak perlu. Ya enggak perlu. Justru kan ini termasuk ya muqsam bihanya itu isim. Ya udah berarti kalau la amruka enggak perlu ditakdirin halab tuh lagi, ya.
Wa kadzalika yajuzul fathu wal kasru iza waqa'at inna ba'da fa'il jazai, setelah fa jaza nahu mayyatini fa innahu mukramun, siapa yang mendatangi aku maka dia itu orang yang mulia. Nah, ini fa innahu, paknya pak jaza, pak jawab, habis itu ada inna, berarti boleh dibaca dua jalan, fa innahu atau fa annahu. Fal kasru, kalau kita baca kasro, ala ja'li inna wa ma'mulaiha jumlatan uji babiha asyartu. Jadi kita bikin jumlah lagi. Ketika kita bikin jumlah lagi, otomatis dia dianggap dari awal lagi. Berarti dianggap aja paksir fil ibtida. Makanya wajib dibaca kasro. Maka annahu qala mayyatini fahuwa mukramu. Wal fathu, dan kalau baca fathah ala ja'li anna wasilatiha masdaron mubtadaan wal khabaru mahzufun, sama yang tadi udah nih. Wa taqdiru mayyatini fa ikramuhu maujudun wa yajuzu ayyakuna khabaran wal mubtada'u mahzufan wa taqdiru fa jazauhu al ikramu. Jadi boleh mubtada'nya yang dibuang, boleh juga khabarnya yang diapain, yang dibuang kalau kita baca fathah, ya. Wa mimma jaa bil wajhaini qaulu ta'ala katabarrubukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bi jahalatin sumataba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Ini contoh kita di sini fa innahu, ya, bukannya annahu yang depan, bukan, tapi fa innahu karena paknya pak jawab. Quri'a fa innahu ghafurun bil fathi wal kasri, berarti fa innahu fa annahu. Nah, di Quran kita Pak Inahu kayaknya. Fal kasru ala ja'liha jumlatan jawaban liman wal fathu ala ja'lian wasilatiha masdaran mubtada'an khabaruhu mahzufun wa taqdiru fal ghufranu jazauhu au ala ja'liha khabaran li mubtada'in mahzufin wa taqdiru fa jazauhu al ghufranu. Berarti mendingan kita baca yang mana? Jazauhu. Enggak, mendingan kita baca kasrah apa fathah? Inna. Mendingan kita baca inna. Jadi kalau ditanya orang kita kagak ribet. Udah tuh jumlah mulai lagi begitu. Iya, daripada kita jawabnya anna, iya. tak kita ditanya takdirnya. Susah kan bikin takdir. Lah susah bikin takdir kayak gini tuh. Iya, tuh bisa fal ghufranu jazau, dan dari mana takdirnya bisa begitu? Lah susah. Enggak dibaca, saya baca di salah satu syarah Alfiyah tuh dibilang gitu, bikin takdir itu enggak mudah bagi orang-orang non Arab gitu. Begitu dibilang sebenarnya kalau ini lebih amanan kita baca inna aja. Walaupun kita baca anna boleh, nggak ada nanya sih, nggak ada nanya. Tapi kalau ada yang nanya, gampangan kita jawab yang inna. Tuh dimulai istinaf lagi, tuh baru lagi, udah selesai. Daripada kita ditanya takdirnya kita bingung. Wa kadzalika yajuzu al-fathu wal kasru iza waqa'at anna ba'da mubtada'in huwa fil makna qaulun wa khabaru inna qaulun wal qailu wahidun. Nahu khairul qauli inni ahmadullah. Sebaik-baik qaul inni ahmadullah. Jadi kan ini sama aja kayak kemarin yang qauli la ilaha illallah, kan bisa dibalik-balik. La ilaha illallah qauli la ilaha illallah. Biha kanut killahu hasbi wa kafa. Gitu kok contoh alfiahnya ya. Nutki hasbiyallah begitu. Kan bisa dibalik-balik itu mah. Ya. Abdul Zikri Pak Lamanahu. Beda tuh ya. Lagi. Paman pataha ja'ala anna wasilataha masdaran khobaron an khobarin wa takdiru khairul qawli hamdulillahi. Ya kan, jadi kalau kita baca fathah pasti nanti kita perlu takdir. Nah, kita susah kan nakdirinnya. Itu dia bisa tuntun nakdirin begini kan, nah, belum tentu. Kita kalau contohnya lain kita bisa. Kita takdir dari mana sih? Kan kita takdir terima-terima aja kan, ya, kayak Zaidun bidari, Zaidun kainun. Dari mana tuh kita kainun? Kita kan ya, terima-terima aja. Kita mah takdir terima aja dah. Namanya saya. Udah dikasih tahu. Iya. Mana takdirnya begitu kali? Lu terima aja dah takdir. Masa mau bikin lagi. Fa khairu mubtada'un wa hamdulillahi khabaruhu. Wa man kasara ja'alaha jumlatan
khobaron an khairi kama taqulu awwalu qiraati sabbihisma rabbikal a'la. Karena kan bisa dibalik-balik. Sabbihisma rabbikal a'la awwalu qiraati begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan makna qaul tuh. Huwa fil makna qaulun. Jadi bisa dibalik-balik itu artinya gitu-gitu juga ya. Fa awwalu mubtadaun wasabbihis. Nah, kok gini sih? Iya, dan lapas sabihisma rabbikal a'la. Oh, sabbihisma rabbikal a'la. Ya, sabbihisma rabbikal a'la. Fa awwalun mubtadaun wa sabbihisma rabbikal a'la jumlatun khabarun an awal. Bolehkah kita balik? Sabisnya jadi mubtada. Boleh lapas. Awalnya jadi khobar. Boleh kan? Boleh. Ya. Wa kadzalika khairul qawli mubtadaun wa inni ahmadullah khabaruhu wa la tahtaju hazil jumlatu ila rabitin li annaha nafsul mubtada'i fil makna fahiya mislu nutkillahu hasbi wa kafa. Ini ada kita udah baca dulu ya bab mubtada. Wa masalah sibawaihi hazil mas'alata bi qawlihi awwalu ma aqulu anni ahmadullah wa kharrajal kasra alal wajhil ladzi taqaddama zikruhu. Yang kalau baca kasra sama menurut Sibawai itu dianggap jumlah baru lagi. Wa huwa annahu min babil ikhbari bil jumali. Wa alaihi jaro jama'atun minal mutaqaddimina wal mutaakhirina. Kal mubarridi kal mubarridi mubarid kal mubarridi waz zajjaji was sayrafi wa Abi Bakr bin Tahirin wa alaihi aksarun nahwiyin. Jadi mah ternyata kebanyakan ulama nahwu condongnya bacanya apa? Fathah. Jadi dia dianggap jumlah lagi. Lalu besok kita lanjut wa ba'da zatil kasri tashabul khobar. La mubtida innahu inni la wazan. Ini ngaji pernah nyampe sini enggak? Para pernah enggak pernah ya? Iya, saya enggak pernah. Ngapalnya pernah nyampe sini, cuman iya, ngapalnya pernah nyampe. Cuman kalau ngajinya enggak pernah, makanya agak ngeraba-raba juga nih. Ya. Belum marhala ini saya lagi mesti baca doa. Di sekolah. Di sekolah masuk nih. Oh, iya. Nerusin marhala ada. Enggak, tapi habis loh. Baca banyak gitu, Pak. Belum hatam. Hah? Hatam? Main hatam iya. Oh, bisa di nerusin dari zaman abang kan dulu. Enggak, hatam semuanya gitu. Iya. 2 jilid hatam. Iya, hatam. Cuma saya kan nemunya di Lempongan udah mau akhir-akhir juz 1 masalah. Berarti ente ada ijazahnya dong? Ada nggak ngeluarin? Nggak diminta lagi, nggak diminta. Oh, kayaknya ente ada ijazahnya. Dapat ijazah gitu ya. Kalau wajib di sini. Qaid pik. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Summa innal adata tu'tabaru syar'an kal urfi. Ini boleh anak nggak? Inna lah. Inna. Satu dulu kan? Iya, sebelum kalam ini mah inna ini. Iya. Biar kata ada semua. Nggak boleh anak. Langsung praktek. Kemudian sesungguhnya adat itu dianggap menurut syarah seperti uruf. Berarti ada adat, ada uruf. Itu dua hal yang berbeda tuh, adat sama uruf, ya. Terus Fal adatu ibaratun amma yastaqiru fil nufusi minal umuril mutakarrirati inda tiba'is salimati. Maka adat itu adalah ibarat dari sesuatu yang tetap pada jiwa dari perkara-perkara yang berulang-ulang menurut tabiat yang selamat. iya, jadi adat itu ya karena sering berulang-ulang itulah akhirnya jadi apa? Jadi adat atau kita kenalnya kebiasaan gitu. Ya, terus Wal urfu ma ta'arafahu al-uqulu wa talaqqathu la'immatu bil qabul. Sedangkan uruf yaitu yang mengetahuinya oleh akal dan menerimanya oleh imam-imam dengan sebuah penerimaan. ya dengan penerima. Jadi kalau adat itu dia nggak ada talaqqathul aimatu bil qubul. Adat. Ada berapa banyak adat yang nggak bener gitu, yang ustadz pada nolak kalau adat itu banyak. Ya. Tapi kalau uruf
Nah, ini sesuatu yang diterima oleh siapa? Oleh Ulama-ulama. oleh a'imah, oleh imam-imam gitu. Nah, jadi uruf lebih spesifik dibanding apa? Dibanding adat. Nah, karena ada adat yang diterima, ada juga adat yang nggak diterima. Lah banyak. Ya. Berarti tiba Isalimah itu kebiasaan-kebiasaan yang sehat apa normal apa emang baik? Emang ini tibanya orangnya. Enggak, salimahnya. Iya, orang-orangnya bukan orang gila namanya. Oh gitu. Iya, yang memiliki kebiasaan itu, gitu. Itu disebut adat. Jadi Itu bukan- orang gila punya kebiasaan juga kan? Iya. Tapi itu nggak bisa disebut adat. Jadi salimah di situ orang yang normal gitu ya. Nah iya, misalkan ada kebiasaan nih, asal pengen Ramadan, nah tuh, Nyekar. nah iya gitu, misalkan tuh, Nyekar, kan adat iya. tuh, Enggak. Iya, enggak. nah, itu tinggal dilihat tuh di talakotul aimah apa kagak, begitu loh. Kalau enggak ya berarti dia adat hitungannya. Dan adat yang begitu nggak bisa disamain kal urfi, karena nanti ada adat-adat tertentu yang baru bisa disamain kal uruf gitu. Ya. Terus. Wa yanqasimu ila amin kadabati li zawatil arba. Dan terbagi kepada am seperti dabah untuk hewan yang berkaki empat. Iya, apa tuh? Kambing Enggak adat tapi uruf. Ada. adat. Yang kosimu ila am. Uruf. 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 Ya. Uruf terbagi kepada urpul am. Yang kita baca nih lagi di warokot dulu. Ya. Seperti dabah di zawatil arba. Kan dabah sebetulnya binatang melata apa aja dabah harusnya. Ya. Tapi ternyata identiknya dabah itu zawatil arba. Padahal manusia dabah kan nih kita nih. Dabah. Dabah juga. Karena kita binatang melata. Melata maksudnya ngerayap gitu. ngerayap di bumi dabah. Itu ama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa itu dabah. Manusia masuk enggak di situ? Masuk kan yang dijamin apanya? Dijamin rezekinya sama Allah. Ya. Bahasanya bukan mamin mahlukin. Mamin dabatin apa arti tadi? Binatang yang apa tuh? Binatang melata. Yang melata. Berarti kalau pengen dijamin rezekinya mesti ngapain? Jalan. Nah, mesti gerak. Gitu. Terbang jangan ya? Hah? Jangan terbang. Bukan, artinya orang kudu usaha, baru dijamin rezekinya. Jadi gerak aja. Nah, begitu. Coba kalau baca mamin makhlukin, Ada yang santai aja, nggak usah kerja, jamin rezekinya. Gitu. Tapi karena bahasanya mamin dabatin tuh identiknya kan bergerak. Dabah itu. Berarti kalau mau jamin rezekinya kita kudu ngapain? Ya kudu ikhtiar gitu. Nggak bisa nungguin doang. Karena bahasanya dabatin bukan makhlukin. Terus. Wa ila khosin karof ilin nuhati wal far. Udah ada situ nuhan. Dan kepada khos seperti rofa bagi ulama nahu. Ya, huruf yang khos ya, ropa bagi ulama nahu. Ropa kan artinya ngangkat sebetulnya. Cuma ketika kita lagi ngomongin nahu ya ropa, ya udah tuh paham udah itu ropa itu udah gitu. Iya. Bagi paling enak jadi guru nahu dah enak. Kopa itu. Iya udah kosakatanya kita nggak perlu mikirin arti-artinya. Nasab ya begitu artinya. Maf'ul ya maf'ul artiin apa lagi? Nah, kitab nahu paling banyak pada bersih. Kitab nahu bersih-bersih gitu. Karena ya artinya tuh cuma garis-garisin doang nih, artinya sama di garis. Ini sama. Iya, bahasa Nawiyah gitu ya. Iya. Coba kalau kitab tafsir sama kitab fikih. Wah, coretan mulu. Itu susah-susah kosakatanya, tapi kalau nahu bersih-bersih dah nahu tuh. Sering diulang soalnya. Jadi ropa itu linnuhan, ya, misalnya jadi bahasa teknis dalam ilmu nahu. Terus Wal farqi wal jam'i wan naqsi wanakdi, wan naqdi. ya, Wan naqdi lin nuzuri. iya. Dan farq jama dan naqad untuk nuzul. Ini ilmu munazoroh. Oh, nazar. Iya. Ini kan bahasa ilmu munazoroh nih. Nakot itu kan berarti kita ngebatalin Bantah. dalil lawan. Orang. Iya, dengan memberikan argumen gitu. Jadi cuman bukan sekedar nolak argumen orang doang, tapi kita punya argumen Argumen lain. itu nakot bahasanya. Ya sama, parok ya, kita ngebedain apa ya, dalil jamak, dua dalil kita rangkum jadi satu begitu. Ini bahasa-bahasa adabul bahsi wal munazoroh nih, ya. Terus Wila syar'in ka sholati wa shaumi wa zakati. Dan kepada syarat seperti sholat, puasa dan zakat. nah iya tuh yang menyangkut syariat dah, ya. Salat, Susah saum. ini mah susah udah ya. Bukan urut, bukan host. Terus I'lam anna iktibar adati Ana ya.
Ana. Ana. Ilam. Kan boleh dua-duanya. Kalau di khobarnya ada Lam. lam, Baru baru inna. Ka'alam innahu lazutuko. Innahu lazutuko karena di soal lam. Tapi ada lamnya kan nih? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Ini iklam ya? anna. Setelahnya Setelah Iya. ada al adat. Bukan lam itu, alif lam. ini alif lam Pak. Lamnya nggak tahu. Berarti lam ya anna. Iklam anda. Lam an. Pa'lam annahu la ilaha illallah itu pa'lam annahu. Ya kan? Pa'lam annahu. Ada enggak pa'lam innahu? Ya kali ini pengen bikin perkara gitu baca. Kayak pengen tes nahu gitu kan, pa'lam innahu. Ada protes kayak gini. Udah salah ya. Padahal salah. Pa'lam innahu la ilaha illallah. Iya. Jadi ini anna ya terus. I'lam anna i'tibarul adati wal urfi yurja'u ilaihi fil fiqhi fi masaila la tu'addu kasratan. Tahuilah bahwasanya pengibaratan adat dan uruf dikembalikan kepadanya dalam fikih pada masalah-masalah yang tidak dianggap banyak. Hah? Hitung Tidak terhitung. banyaknya. Tidak la tu'addu Kasirotun. Kasrotun. kasrotan. Kasrotun. Hitung banyaknya. Gimana? Gimana nih? Kasrotun. Masalahnya banyak tapi dikit jadi gini. Masalahnya banyak. Maksudnya banyak nggak dihitung. Iya, jadi kagak dihitung Nggak banyaknya. dihitung, bukan latu adu kasratun, nggak dihitung banyak, jadi dikit. Jadi masalahnya banyak. Masalahnya banyak kan? Tidak Iya. terhitung banyaknya. Betul. Jadi bajunya Jadi masalahnya banyak. Iya. Jadi ini bukan berarti masalahnya dikit. Justru masalah adat dan uruf masuk ke dalam fikih itu banyak banget, tapi Iya. nggak kehitung. Ya. Jadi latu adu kasrotan. Kalau inti kasiro, inti baca kasiro harusnya pimasaila latu adu kasirotin. Tapi dia enggak bacanya kasrotan. Berarti latu adu pimasaila latu adu kasrotan. Karena apanya? Karena banyaknya mungkin mapuli aja kali ya di kasrotihi. Karena apanya? Karena banyaknya akhirnya dia nggak bisa dihitung. Iya, maf'ul aja. Ya, dalam masalah fikih masuk adat dan uruf. Dan kalau di fikih itu kadang-kadang adat itu maknanya uruf gitu loh. Urut itu jadi kadang-kadang ini bahasanya jadi sama aja begitu. Kalau di kitab-kitab fikih begitu. Walaupun secara definisi. Secara definisi harusnya beda antara adat dan uruf. Ya. Terus Amin zalika sinul haidi sinul bulugi aqalul haidi an-nifasu at-tuhuru ghalibuha wa aksaruha wa aqal. Maka di antara demikian itu usia haid, usia balik, paling sedikitnya waktu haid, nifas, suci, biasanya suci, banyaknya suci atau waktu yang lamanya suci dan sedikitnya. gimana nih, Kri? Sampai enggak, Kri? Sama enggak tuh di kitab itu? sama. Begitu juga? Kagak ada wawunya, Bang. Ada wa aksaruha wa aqallah. Itu doang. Enggak, aqalul haidi an-nifas. Ada wawunya enggak tuh? Wan nifas gitu. Enggak ada. Sama berarti. Terus di belakangnya wa aksaruha ada wa aqaluhannya enggak? Ada. Wa aqallah. Ada juga berarti. Nih rancu nih sebenarnya. Redaksinya rancu ini. Wa aksaruha wa aqallah. Jadi di sini yang masuk ke adat apa sih? Sinul haidi. Ya, kapan orang mulai haid. Nah, itu dilihat kebiasaan. Iya, ambil. Sinul haidi usia haid. Sinul bulug ya, usia balik. Ya, berapa sih orang balik kalau laki? 15. Hah? 15. Tua amat Dulu laki. Makanya dulu. Makanya kan jadi kagak bisa dijawab deh. Ini kebiasaan masuk. Iya, Karena ada. kebiasaan tuh bisa jadi apa tuh? Muhakam. Enggak, maksudnya kebiasaan bisa berubah gitu antara orang zaman Imam Syafi'i sama zaman kita. Nah, sekarang bocah bisa jadi udah enggak. Ini kalau laki. 12. Ini kalau laki jangan-jangan kelas 6 SD aja udah pada mimpi anu kali, mimpi belasan. 12 ya. Iya. 12 SMP dah. Kalau dulu kan kagak kita SMP baru. Sekarang jangan-jangan bocah SD aja udah pada balik kali. Ya. Kalau kelas 6 SD emang dari dulu gak udah pada head kali. Kelas 6 SD kan 12 tahun. Emang berapa tahun? 9 tahun kan? Fikih Syafi'i 9 tahun malah. Ya. Jadi sinul haidi, sinul bulug, aqalul haidi, ya, paling cepatnya masa haid.
Ini an-nipasi, mungkin aqallun nipasi kali ya. At-tuhri, minimalnya bersuci, minimal suci. Ghalibuha wa aksaruha, paling dikitnya biasanya dan maksimalnya. Nah, ini justru yang aneh itu ada kata-kata wa aqalluha lagi, kan dari depannya udah ada aqallu di situ. Tapi ini kenapa ada lagi gitu? Oke, saya bilang ini redaksinya agak rancu. Apalagi di sini wawunya nggak ada tuh, an-nifas atur kan nggak ada wawunya. Iya, koma doang. Iya, koma doang ditaruhin. Ya. Padahal kalau dalam kaidah nahwu wawu atop boleh dibuang kalau dalam bait. Kan ini bukan bait, ini mah Mungkin nasar. ada paling sebanyaknya, ada paling sedikitnya kali di antara yang tadi. Makanya apa nih berhenti nih? Aqallul haidi udah situ. Terus an-nifasu atuhru ghalibuha wa aksaruha wa aqalluha. Tapi tarhanya kemana lagi? Maksudnya kalau di kitab Asbawan Nazair ini aqallunya kagak ada nih. Sama di sini kagak ada. Ini udah ghalibuha wa aksaruha. Karena aqalluhanya udah ada di depannya tuh, aqallul haidi. Jadi kalau di sini aqallul haidi wa nifasi wa tuhri wa ghalibuha wa aksaruha. Udah. Enak kalau gitu. Kalau ini ya susah, jadi dia nahunya sih yang susah. Kalau pahamnya mah kita paham. Kalau pahamnya orang Indonesia kan sakti. Nahunya salah aja pahamnya benar. Dibacanya salah tapi pahamnya ini benar lah, sakti orang Indonesia mah. Jadi ini maksudnya kita paham walaupun bacanya tanya nahunya kita bingung, ya. Apalagi terus? Dhabitul qillati wal kasrati fit tawbati. Dhabitan sedikit dan banyaknya pada masalah biawak. Hah? Biawak? Tambelan. Nambel kan boleh apa pakai apa tuh? Pakai perak. Kalau tambelannya sedikitnya apa sih? Nah, ini kalau sedikit gak? Kalau sedikit gak? Nah tuh baliknya ke apa tuh? Ke urup. Urupnya tambelan tuh seberapa gede sih? Begitu, ya. Ini nggak, saya bingung nih dobah soalnya. Kalau di Asbawan Nazair pid dobti. Dobti itu pada dobit. Ini pada. Tapi ini masuk juga sih, pas saya pikir masuk juga dobah. Ternyata ada di kitab yang lain dobah. Berarti benar ini mungkin masuknya tambelan perak itu loh. Seberapa sih dikit apa banyaknya? Ya. Pokoknya kalau di kitab-kitab atau di hadis itu dikit apa banyak, terus nggak ada penjelasannya apa, itu balikinnya ke apa? Ke urup udah baliknya. Ya, ke urup. Kalau misalkan nggak ada apanya tuh, nggak ada penjelasannya. Ya. Terus Al-af'alul munafiyatu lis-sholati. Perbuatan-perbuatan yang menafikan sholat. Lagi sholat kan nggak boleh melakukan pekerjaan yang banyak. Banyaknya kerjaan yang batalin sholat apa sih? Ya kan kita bingung berapa. Iya Imam Syafi'i itu tiga berturut-turutnya apa? Dihitung berturut-turut berapa detik? Hitung berturut-turut tuh. Kalau kita ngelangkah, set, berturut-turut gak tuh hitungannya? Nah, ini baliknya ke urup aja dah. Oh segitu, banyak loh segitu. Batal itu mal sholat begitu dah, ke urup aja. Karena nggak ada patokan emang begitu, ya. Jadi 3 gerakan berturut-turut ya turut-turutnya seapa turut-turutnya. Ya. Gerakan banyak ya banyaknya seapa. Kiki ngajarin begitu, berhenti dulu. Iya, jadi nggak berturut-turut kan? Iya. Mantar orang ada nyangka tuh apa? Berturut-turut. Sebenarnya kan itu Imam Syafi'i aja yang isiannya. Dia nganggap gerakan banyak itu 3 gerakan berturut-turut, tapi di mazhab yang lain kan kagak. Pokoknya asal gerakan banyak batalin sholat. Gerakan banyaknya seapa? Ya udah urup dilihatnya lah. Terus An-najasatul ma'fu an qaliliha. Najis yang dimaafu dari sedikitnya. iya, darah sedikit dimaaf. Berapa sedikitnya? Enggak tahu. Celana bolong dikit nih ngerokok, boleh katanya. Seberapa? Kulitnya nggak kelihatan. Segini. Urut dah. Nah, kulitnya kelihatan dari mana? Dilihat dari tempat inti apa dari tempat saya di sini? Nah, kalau kulitnya kelihatan, kalau dari dekat ya kelihatan. Jadi kalau di tempat inti nggak kelihatan, boleh nggak? Nah, kalau di dalam sapi emang begitu. Kalau kulitnya kelihatan, nah ini baliknya ke urup dan nih besar rame sedikitnya darah tuh seapa sih? Ya. Terus. Tulus zamani wa qasruhu fi muwalatil wudu. Lamanya dan sebentarnya waktu dalam muwalat wudu. Pada iya.
Kan wudu kan syaratnya harus apa? Harus mualat. Nah, hitungan mualatnya tuh berapa? Kalau Imam Syafi'i ya jelas. Sebelum kering. Sebelum kering, aku tahu sebelumnya. Dikasih Sebelum tahu. kering. Sebelum keringnya pada kondisi cuaca yang mutadilah, ya kan, yang normal, yang biasa-biasa aja, bukan lagi panas, bukan lagi dingin gitu. Kan tetap aja susah jadi kita nih. Ini cuaca lagi apa ini? Sebetulnya mungkin bisa disimulasiin aja kali ya. Jadi kita bisa ketemu menitnya gitu loh. Kita wudu nih, stop di cuaca lagi normal. Saya Timer. butuh berapa detik sih ini buat kering? Seret, oh segini, catet. Gitu loh. Nanti besokannya cuaca begini lagi, catat. Tadi ketemu. Oh berarti kalau udah jaraknya 13 detik, udah nggak dianggap mualat, mungkin kali gitu, bisa kali gitu. Penemuan itu. Masa bangun ngitung. Begitu. Masih ada air kok kagak dibuka gitu. Netes sudah masuk AC aja. Muka mah udah kering, tapi tangan masih basah. Gimana lagi buat Masih ada. Susah. Sholat jamak kan kudu berturut-turut. Begitu sholat jamak kan, jadi habis zuhur sampai asar jamak. Iya. Kan bisa berturut-turut. Nah tuh gimana tuh berturut? Kalau di wudhu dulu batal nih, turut-turut gak itu kan? Sama tuh gak ada patokannya juga. Pokoknya kudu berturut-turut aja. Mau turut-turutnya seapa begitu. Jangan tidur kali. Kalau tidur ya pastilah kalau tidur. Ini dia ada yang batal nih, udah kita tungguin dulu dah. Di wudhu. Nanti jadi berturut-turut kan nih hitungannya, gitu. Nanti balikin ke huruf lagi tuh. Akhirnya pasti kalau masalah-masalah gitu pasti beda antara apa? Antara mazhab. Nah, mazhab Syafi'i begini, karena ya itu di patokannya memang ya susah, nggak ada. Apalagi contohnya ijab kabul, kudu nyambung. Ya kan jadi pas kabul tuh kan mesti apa tuh? Mesti Mutasil, ya, iya. mesti nyambung kan? Iya. Nyambungnya apa tuh? Kalau dia jedanya 10 detik dianggap mutasil nggak? Nah, kan huruf, akhirnya ngitungnya huruf lah, huruf tuh apa? Nanti Cuma yang jadi masalah kadang-kadang saksi yang satu bilang sah, saksi yang satu kagak bilang sah, karena hurufnya beda. Sah, kagak bro, kagak mutasil itu. Ulang lagi. Putus ya. berarti kagak sah. Begitu. Ya kan saksinya 2. Iya, yang satu bilang. Iya, berarti 2 saksi ini harus bilang apa? Harus bilang sah. Kalau satu saksinya masih bilang nggak sah, berarti ya kagak bisa dong. Iya. Diulang berarti. Iya. Kontak saksi. Kecuali mungkin saksinya banyak kali. Saksinya ada 5 kali. Saksinya 5, yang 4 bilang sah, yang 1 nggak sah. Lah. Tapi kalau dilihat ini pas lagi ijab kan yang Saksi nyaksiin banyak, cuma saksi yang di panggung doang tuh 2 kali. Iya, emang harusnya saksi yang 2 tuh kan kecatat. Iya. Gitu. Dia yang dipakai. Dia yang dipakai Iya. harusnya. Terus cara ininya apakah saksi yang penontonnya juga dihitung gitu? Saksi. Iya, misalnya penonton 5 orang bilang kagak sah tuh, 2 orang bilang sah. Nah, ini gimana nih? Kode kita tetap lah patokannya yang dipakai yang saksi yang dicatat. Kan siapa nih saksinya nih? Oh, dicatat langsung. Siapa saksinya? Kalau penonton mah udah sah-sah aja penonton mah. Penonton mah udah sah aja penonton mah. Udah langsung alhamdulillah gitu. Enggak taunya gol dianulir ya enggak? Iya, enggak taunya bisik-bisikan. Wah, tegang nih. Ulang. Oh, diulang. Hezbol. Itu karena rusuh gitu. Kerjain penanten. Apalagi salam sama jawabnya. Assalamualaikum. Nah, jawabnya tuh, kita jawabnya udah lama. Biarin aja dulu. Waalaikumsalam. Nah, dianggap jawab salam nggak tuh? Nah, gitu kan harusnya nyambung antara jawab salam sama jawabnya. Itu dibalikin ke huruf. Ya, kita hurufnya gimana sih orang kalau salam? Langsung balik. Gitu udah balasannya. Kalau kayak kantor nih, ada yang masuk tak, assalamualaikum. Tak. Kita nunggu dulu tuh, ada yang jawab nggak nih? Kalau nggak ada yang jawab, baru kita jawabin. Lagi apa ya nungguin orang jawab dulu? Mana kok gak buat pahala? Karena yang sedikit ngucapin salam kepada Kadang-kadang lagi fokus ya, kan nggak ini kan kalian mah. Kalau belum ada yang jawabin dah. Nah, jadi tulul zaman sama ikosul zaman ya banyak lah. Ya. Sama juga apa tuh? Tulul khutbah, ikosul khutbah. Ya khutbah lama ame sebentar. Lah tuh harus dilihat huruf kebiasaan di suatu tempat. Ya, kalau di kita misalkan berapa? Misalkan 15 menit, ya udah segitu. Berarti 30 menit dianggapnya apa? lama. Dianggapnya lama. Cepetan lagi harusnya 10 menit. Patokan kita. Coba di Masjidil Haram 5 menit orang khutbah. Masjidil Haram 5 menit di Masjid Nabawi
Lama orang khotib. Lah kita khotib cuman 10 menit di Masjidil Haram. Kagak dipanggil lagi besok. Dan di sana mah khotib lama banget, sama 30 kita sampai berapa kali ngimpi tidur. Lah masih khotib juga ini lah. Berarti kan dilihat apa tuh? Dilihat urut kalau gitu. Emang di sana ternyata ya segitu. Jadi jangan kita kata, oh itu berarti imamnya pada kagak ngerti hadis Nabi tuh. Ya kagak lah, emang dia seorang Nyalain. iya, masa imam-imam Masjidil Haram kagak ngerti hadis Nabi lah. Jadi kalau inti diprotes, inti khutbah lama banget, inti nggak pernah umroh ya. Gitu. Ya. Udah ada ya, situ ya. Banyak yang Nah, inti 10 udah dah. Sekarang lanjut ke tadi. Ya, Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqlubu ta'rifuhu lughatan wal ismu maf'ulin minal qalbi wa huwa tahwilu syai'i an wajhihi. Hadis maqlub definisinya secara bahasa adalah isim maf'ul dari lafaz al-qalbi, dan dia adalah pemalingan sesuatu dari jalannya. Istilahan ibdalul lafdhin bi akhara fi sanadil hadithi aw matnihi bi taqdimin aw ta'khirin wa nahwihi. Secara istilah adalah mengganti lafaz dengan lafaz yang lain di dalam sanad hadis atau di dalam matan hadis dengan mendahulukan lafaz atau mengakhirkan lafaz dan semisalnya. Jadi kalau maklub itu terjadi pergantian lafaz, ada lafaz yang diganti. Jadi di sini nggak ada yang dibuang, nggak ada yang ditambahin. Kalau ditambahin kan kemarin mudroj, nggak ada ditambahin. Atau ada mungkin dibuang. Dan ini kagak, dia nggak ada yang dibuang, nggak ada yang ditambahin, tapi diapain? Tukar, ditukar, gitu. Itu namanya maklub tuh, ya. Terus. Aqsamuhu yanqasimul maqlubu ila qismaini ra'is Saya ini, ya. Maklub itu terbagi kepada dua bagian pokok, huma maklubus sanadi wa maklubul matni. Keduanya itu adalah maklub sanad dan maklub matan. Pakai lampu lah. Oh, zaman dulu kan masih punya handphone. Terus lah. Lanjut kan nih? Lanjut. Terus bang. Lanjut, pulang juga serem kayaknya. Terus iya. Maklubus sanadi wa huwa ma waqa al-ibdalu fi sanadihi. Maklub sanad adalah apa-apa yang terjadi penggantiannya itu di dalam sanad. Walahu suratani, dan baginya itu ada dua pergambaran. Ayyuqaddima rawiyu wa yuakhira ya. fi ismi ahadir ruwati wa ismi abihi ka Hadisin. marwiyin an Ka'b bin Murrata fayarwihi rawiyu an Murrata bin Ka'b, bahwa seorang perawi mendahulukan atau mengakhirkan di dalam nama salah satu periwayat dan nama bapaknya, seperti hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab ibn Murrah, lalu perawi meriwayatkannya dari Murrah ibn Ka'ab. Jadi diganti. Ya, jadi aslinya sebetulnya Ka'ab bin Murrah, tapi dibalik jadi apa? Jadi Murrah bin Ka'ab. Karena mungkin kalau misalkan nih Ka'ab bin Murrah orangnya kurang sikot kali, diganti aja akhirnya jadi Murrah bin Ka'ab, kan orang kagak kenal. Gitu. Ya. Ya kalau kita sih kagak kenal ya. Kita kok diganti-ganti gini kagak tahu kali. Iya, mau Murrah bin Ka'ab, mau Ka'ab bin Murrah, kita kagak tahu. Tapi bagusnya ada yang tahu. Terus Ayyub dilarawiyu syakhsan bi akhara bi qasdil idrabi ka haditsin masyhurin an Salimin fayaj'aluhu rawiyu an Nafi'in.
Yang kedua, bahwa seorang perawi menggantikan seseorang dengan orang lain dengan tujuan igrab. Seperti hadis yang masyhur dari Salim, kemudian perawi menjadikannya dari Nafi. Nah ini jelas berarti satu orangnya diapain? Nah, diganti, ya diganti. Oh tadi kan cuma nama bapak me anaknya doang ditukar posisinya. Terus Wa mimman kana yaf'alu dzalika minar ruwati Hammadu bin Amrin an-Nasibi. Dan sebagian dari orang yang melakukan itu dari kalangan periwayat hadis adalah Hammad bin Amr an-Nasibi. Wa hadza mithaluhu haditsun rawahu Hammad bin Nasibi anil A'masyi an Abi Shalihin an Abi Hurairah marfu'an idza laqitumul musyrikina fi tariqin fala tabda'uhum bisalami. Dan ini contohnya hadis yang meriwayatkan oleh Ahmad An-Nasibi dari A'mash dari Abu Shalih dari Abi Hurairah secara marfu, ketika kalian menemui seorang musyrik di jalan maka janganlah kalian mendahului mereka dengan salam. Fahadza haditsun maklubun. Maka ini adalah hadis maklub qallabahu Hammadun yang memaklubkannya oleh Hamad. Faja'alahu anil A'masyi, lalu ia jadikannya dari A'mash. Wa inna ma huwa ma'rufun an Suhail bin Abi Shalihin an abihi an Abi Hurairah. Dan hanya saja hadis itu terkenal dari Suhail bin Abi Shalih dari bapaknya dari Abi Hurairah. Hakadha akhrajahu Muslimun fi sahihihi, seperti itulah Imam Muslim di dalam kitab sahihnya mentakhrij. jadi itu masalahnya adanya di mana tuh? Di sanad, ya. Kan asalnya tuh hadis anil A'mas an Abi Shalih an Abi Hurairah. Asalnya sebetulnya hadisnya tuh harusnya an Suhailin bin Abi Shalih an Abi Shalih gitu kan ya. Ya kan tuh Suhail bin Abi Shalih dari bapaknya. Berarti bapaknya siapa? Ya Abi Shalih an Abi Hurairah. Tapi diganti jadi A'mas an Abi Shalih. Berarti A'mas itu dia ngegantiin siapa di sini? Suhail bin Abi Shalih diganti. Siapa ganti nih Ci? Nah itu si Hammad bin Amr an-Nasibi. An-Nasibi. Iya. Pelakunya. Pelakunya. Terus Wa hadzal naw'u minal qalbi. Dan ini bagian dari hadis dari qalam. Walladzi yutlaqu ala rawihi annahu Yasrikul haditsan. Dan dia yang dimutlakan di atas periwayat Yang disebut. hadis. Yang disebut dan bahwasanya dia mencuri hadis. Iya. Ya, kasih itu dah. Maklub Ya. hadis. Jadi sebutannya orang yang memaklubkan hadis dari segi sanad. Mencuri. Iya. Namanya. Mencuri. Mencuri. Tapi hadisnya soalnya enggak nih? Kagak. Hadis yang tadi izalah kitumul muslimnya soalnya enggak? Hadisun maklubun. Lah, kan ada wa kaza akhrajahu Muslimun. Oh iya. Hadisnya mah sahih. Matannya ya. Iya, hadisnya mah sahih. Kalau kita pakai jalannya siapa nih? Pakai jalannya si Suhail, pakai riwayat Muslim ya sahih hadisnya. Ini kan masalahnya kalau yang pakai riwayat yang itu antar itu yang A'mas yang diganti. Bin Shalih. Jadi hadisnya mah tetap sahih, hadisnya mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.